Baik, bertemu lagi dengan saya Hadi Tusa ini dalam program Lawan Bicara. Kali ini saya akan bertemu dengan salah seorang tokoh yang memiliki peran besar ini dalam dunia perdalangan dan perwayangan, terutama di bidang kesenian dan budaya. Beliau tentunya sangat mungkin jika di Sleman sudah banyak yang tahu, ya ini salah seorang tokoh dalang yang cukup terkenal. Ini Bapak Ki Sancoko. Ini Pak. Yeah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Mas Mbak Jadi sehat, selamat. Ya inilah sosok seniman. Akhir-akhir ini kenapa Pak yang menjadi keseharian kesibukan kali ini? Ya kalau saya kan seniman tradisional karena saya keturunan ya dari mbah-mbah saya, dari Mbah Buyut, dari Mbah Canggah, dari utek-utek gantung siwur, dari jadi cucu hingga tempat saya itu pelaku seni, terutama seni tradisional. Satu yang saya geluti satu di bidang drama atau teater tradisional ketoprak, wayang wong, ya topeng, ya terus apa namanya dadu ngawuk, kesenian tradisional lainnya. Itu yang saya geluti setiap harinya macam itu sampai sekarang. Nah, terus saya juga sebagai karena saya ada diberi amanah menjadi guru tari atau guru seni budaya. Makanya saya menggeluti tentang dunia tari, baik itu Gagrak, Ngayogyakarta, Solo dan kreasi baru untuk diberikan pada anak didik kita agar perkembangan seni budaya di daerah Semarang Jakarta pada umumnya, di Sleman pada khususnya bisa berkembang dengan baik. Itu. Pak ngapunten, kalau untuk di sini kan ada berbagai macam aktivitas gitu kan, seni budaya, terutama dalang ya. Yeah. Nah, apa sih Pak yang diadakan di sini soal dalang? Oh, ya untuk dalang memang nasab keturunan kami dari dunia pedalangan. Jadi mbah-mbah kami baik itu dari sudah saya cerahkan dari mbah pertama kali saya ndak ingat dari Mbah Kandang Wesi sebagai dalang waktu itu Kanjeng Penemban Senopati sampai sekarang itu adalah mbah-mbah kami atau pepunden kami yang sekarang Mbah Kandang Wesi dimakamkan di Ngaran atau di Ngaranan Margo Katon Selegan itu pundennya itu ada Mbah Panjang Mas dan sebagainya. Nah kegiatan kami di sini disampaikan penerus seni pedalangan. Di sini ada tempat sanggar atau sanggar PDSP, saya itu sanggar Paguyuban Dalang Sleman Barat. Kiprahnya adalah sebagai ajang apresiasi dan kreasi seni. Jadi bagaimana cara kita menunjukkan ranah pedalangan dengan Gagrak Ngayogyakarta atau ke gaya Solo dan sebagainya, karena pedalangan itu tidak harus murni, harus kita bagaimana caranya bisa seni pedalangan bisa menarik audiens, biar penonton yang akhirnya pedalangan tetap bisa laku digemari oleh masyarakat. Karena di dalam seni pedalangan itu banyak mengandung filsafat, banyak mengandung ajakan yang baik. Itu utamanya itu. Apalagi di dalam kancah perwataan, disitulah ekspresi jiwa manusia akan terungkap, akan tergugah, akan terlihat loh tokoh kamu itu macam itu, watak kamu itu macam itu di pagelaran itu sudah nampak itu identitas. Kalau gagrak tadi mungkin gagrak itu cengkok atau corak atau ciri khas. Kalau ciri khas Ngayogyakarta itu macam itu, ini ciri khas Solo macam ini, ciri khas pesisiran macam ini, atau ciri khas Sunda macam ini ciri khas atau gagrak cengkok corak itu gagrak. Itu. Kalau selama ini apa ya Pak, ada dari cengkok-cengkok itu ada seiring dan berkembangnya waktu ada perubahan. Sebetulnya kalau dalang itu sudah mempunyai paugeran. Jadi kalau cengkok itu sejak zaman dulu sudah
sudah ada ya. Waktu itu masih satu Mas. Waktu itu masih satu, ada Gagrak Solo, ada Gagrak Jogja, itu sudah apa namanya perjanjian Giyanti Mas. 1775 itu Mataram pecah menjadi dua, Mataram Kartosuro pecah menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Nah akhirnya Surakarta membuat cengkok sendiri, Yogyakarta punya cengkok sendiri atau ciri khas sendiri. Nah yang pesisiran punya ciri khas sendiri. Maka wayang pun mempunyai identitas masing-masing, tidak sama. Walaupun itu hanya sama-sama ini Bimo atau Seno Surakarta, Seno Yogyakarta itu lain. Tapi kalau dilihat sekilas hampir sama, karena itu satu rumpun. Ada apalagi Bali, apalagi Jawa Timuran itu sudah lain. Itu karena apa? Karena versi gaya dia memberikan ekspresi atau perwataan, gitu Mas. Dan itu nggak bisa dipaksakan Pak? Nggak bisa, itu sudah ciri khas Mas. Jadi sejak zaman dulu kalau Yogyakarta itu cengkoknya macam itu lah. Kalau Surakarta coraknya macam itu. Oh, tapi tidak semua insan atau sebenarnya semua orang itu tahu. Apalagi kalau tidak asli orang dalang, itu kalau tidak diberikan tahu tidak tahu karena gini Mas. Terus terang yang namanya dalang itu tidak semua asli dalang. Semua jasa, tapi banyak dalang yang dia masuk ke sekolahan atau belajar mendalang dengan seorang dalang asli yang akhirnya dikembangkan. Banyak sekali Mas, banyak sekali. Seperti yang sekarang baru viral dari Wonosari itu, anak kecil itu bukan anak dalang. Dia berlatih dengan alat elektronik. Ya, akhirnya dia hanya nurun sama itu bukan asli dalang Mas. Tapi kalau asli dalang itu nampak di panggung budaya atau panggung pertunjukan sudah nampak sekali kalau itu asli dalang, itu sudah cengkoknya, itu ada gayanya gitu deh. Tapi kalau yang ada asli dalang ya kamu bisa melihat sendiri bedanya situ. Tapi tidak apa-apa, dia kepengen bisa kok. Kalau sudah bisa, sudah tahu, sudah pintar, dia kepengen payu. Dia kepengen berkarya lewat art, lewat seni gitu. Jadi nggak bisa disalahkan Pak ya, karena nggak bisa Mas. Juga istilahnya ada upaya untuk mencoba. Justru macam itu bagaimana sosok seniman sejati memberikan pendidikan seni lewat apresiasi, lewat kreasi, yang mana dia biarpun bukan turunan dalang, dia mau belajar, mau lalang buana untuk belajar mendalang. Kenapa tidak boleh saja? Malah itu cara mempertahankan budaya agar budaya tidak tertindas oleh budaya manca. Itu caranya. Saya salut dengan anak-anak atau bapak-bapak atau anak-anak SD, SMP yang mana bukan anak dalang, dia berlatih mendalang dan mengenal karakter wayang. Kalau karakter wayang mengenal berarti sudah pembentukan karakter bangsa Mas. Gitu loh Mas. Oke Pak. Kembali lagi ke Sanggar Wijaya Kusumati. Oke ya. Udah berapa banyak sih Pak yang dalang yang udah diorbitkan selama Bapak menukang ya pembinaan itu bukan dari saya semua. Bukan dari saya semua. Jadi dari teman-teman pengen kalau ada pembinaan dari luar, misalnya saya mau mendatangkan maestro seni pedalangan siapa, atau Ki Parjoyo atau Ki Ediswondo, ya dalang-dalang atau siapa saja. Iya, dia diundang untuk dia ceramah di sini. Ya kalau saya di rumah ya saya biasa dengan anak-anak, dengan teman-teman PDSB bersama-sama mencoba mengkaji, mengapresiasikan, mengekspresikan dan mengkreasikan. Jadi kita belajar bersama. Kalau saya dikatakan sebagai guru ya terlalu berat ya, terlalu berat karena apa? Ini guru seni itu bisa dikatakan guru kalau sudah mumpuni. Ya kalau orang-orang bicara Pak Sancoko itu sudah mumpuni, Ki Sancoko sudah mumpuni ke semuanya. Oh ya baik itu mau Cepeng, mau
apa Otowecana, mau Sabet, mau Wiraga, Wirama, Wirasa, Wicara, wah sudah, wah itu minta dicontoh. Itu orang mengatakan, tapi saya katakan bahwa seni itu dipelajari tidak ada akan habisnya sampai hayat akhir itu tidak ada habisnya. Makanya kalau orang mengatakan saya itu guru dalang paling top, itu salah. Itu salah. Jangan karena itu. Kata ilmu kita masih jauh. Yang harus kita cari, kita gali. Karena apa? Karena seni pertunjukan pedalangan itu terkecuali sebagai tontonan, dia harus mempunyai tuntunan, mempunyai tatanan dan titenan. Tontonan itu adalah sebagai hiburan. Nah, tuntunannya harus memasukkan visi misi pemerintah untuk masyarakat, memasukkan visi misi agama untuk masyarakat agar masyarakat tidak rusak tingkah lakunya, tidak rusak pemikirannya, peradabannya gitu. Nah, tuntunan, tatanan harus ditoto rapi. Pertunjukan Pakliran satu malam itu sampai berapa tahap? Misalnya tahap pertama itu padat 6, tahap kedua itu padat 9, tahap ketiga itu padat menyuro, tahap 4 itu padat galong. Harus itu harus dilalui. Kalau klasik harus dilalui, tidak harus ngubreng-ngubreng, tapi harus dilalui itu 4 itu. Itu tahapan apa? Tahapan pertunjukan. Nah, tahapan pertunjukan misalnya dari sore ya, sore mulai kita dalang. Ya katakan jam 9. Sampai jam 1 lah, sampai tengah malam itu padatnya padat 6, karena namanya kayon gunungan macam ini itu kalau sore hadapnya ke timur atau ke kanan, ini menunjukkan arah matahari. Saya sore, nanti kalau ya habis itu terus harus miringnya ke sana, nggak boleh ke sana, harus sana ini harus. Terus kalau nanti tengah malam itu tegak gini, berarti di tengah-tengah. Ya, ini ngikuti arah matahari. Kalau nanti ke sana gini, condongnya ini sudah di atas jam 12. Ini sudah padatnya 9 namanya. Nah, kalau ke sini banget sudah begini, ini sudah sore, sudah esok. Itu sudah padatnya menyuro, habis terakhir galong. Itu jadi ini untuk titenan kayon ini. Kayon berasal dari kayuan. Kayuan artinya pepohonan yang hidup di dunia. Ini gitu loh. Gitu. Kayon berarti apa namanya? Itu bukan cuma sekedar alat, Pak. Wah, ini maknanya banyak sekali ya. Maknanya banyak. Kalau dulu Pak Sambang Dalan, ini kayon loh, ini hidup loh. Kalau dibalik gini jadi jantung manusia. Ini jadi jantung manusia. Nah, ini kalau dibalik gini, merah gini, ini api. Kalau manusia hidup, kalau keliru langkahnya, tidak menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa, akan masuk ke neraka. Terus ini korelate Seloman tangkap. Ini dia dijaga oleh dua raksasa. Ini ada mananya, itu filosofnya. Loh, sesuk kamu kalau itu bertindak baik, katakan menyembah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, manut agama dewe, itu dia masuk di sini, masuk surga sini aman. Tapi kalau dia itu salah, ya digebuk sama 2 malaikat itu tuh. 2 penjaga itu gitu loh. Itu maknanya kan banyak banget. Ini isinya banyak sekali, itu kan banyak binatang semua itu. Ini alam isinya. Di alam. Ya, biar kamu tahu lah. Paham ya? Jadi tidak sekedar kayuan, tidak. Ini ada maknanya tinggi sekali ini. Saya juga tahu dulu ciptaan Sunan Kalijogo, Sunan Giri, para sunan-sunan Bonang itu kok mencipta begitu hebatnya, begitu apiknya, filsafatnya tingginya, dan itu ya, gitu. Pak, kalau ini kan kalau dari segi alat, dari penguasaan yang harus ditanamkan pada dalang sendiri apa, Pak? Ya, yang dikuasai harus ada 5. Yaitu satu tentang Wiraga. Wiraga itu geraknya misalnya geraknya wayang ya, geraknya wayang. Itu juga sama dengan geraknya dalang. Ini geraknya wayang, misalnya saya membuat Ontorjo. Ini Wiraga. Ini Wiraga. Nah, ini Wiraga. Itu Wiromo kebersamaan. Kebersamaan kita
ngomong, kita suluk itu pakai irama. Ya, kita suluk pakai irama. Suluk ya, suluk itu tembang yang dibuat sewaktu diandalang. Misalnya suluk nembutuh Sritino ning pasewakan. Oh, itu harus sama dengan gending. Nek gesek saimi saja penonton Pak wer gitu loh. Ya, itu tang wirama. Wirasa. Kalau kita megang raksasa ya harus seperti raksasa. Gimana caranya? Berarti ku belah puceling iblis lan harus bisa ini. Lihat karakter wayangnya. Tuh. Terus itu wicara ya, wicara. Kalau pegangnya bagus macam ini Antarja, ini ya kita harus ekspresi kita, jiwa kita harus masuk di Antarja. Nuwun sewu Kang Mas, kados pundi kersanipun. Ngene Dimas, iya Kang Mas, madane ngono kuwi. Harus membedakan. Nah, ini yang angel. Angel sekali membedakan. Kesulitan untuk bisa memasuki tokoh-tokoh ini kesulitan. Ya itu yang sulit itu. Ya karena wayang itu dari 100 tokoh atau 200 tokoh beda-beda. Kita harus menjiwai satu persatu. Makanya kalau orang mau dalang itu harus dilihat dulu. Tegi itu baru kita bisa ngomong. Kalau kita tidak tahu ekspresinya, tidak tahu mukanya sih yang diomongkan itu ya tidak bisa ngomong. Kalau putri ya putri, itu lahnya Palulo. Nuwun sewu Kang Mas, wonten kepareng dalem ingkang sinuwun. Padahal gitu, harus ikut. Kalau lahnya macam itu saya Banowati. Itu kalau loro yo mengkuti seto Kakang Prabu. Orang ngono diajeng, adane ngono kuwi. Nah, ya itu yang angel di situ, itu yang mahal. Itu namanya wicara. Wirama wirasa, wicara wiraga. Wiraga saya juga tadi wiraga. Nah, itu yang paling ada sanggit. Gitu. Tapi untuk panjenengan sendiri sebagai dalang itu apa nggak pernah berusaha untuk nggak boleh Pak ya memasukkan perasaan kita sendiri ke dalam perwatakan wayang itu? Malah harus kita masukkan. Harus kita masukkan. Misalnya ciri khasnya Sancaka itu pada Baladewa atau pada apa itu. Kalau kita jadi Baladewa ya itu yang angel. Lalu perasaan kita harus sama dengan dia. Makanya bisa membaca, karakternya Ki Sancaka itu karakternya Baladewa. Anggo nyokol Baladewa orang mesti seneng banget. Karena karakternya masuk. Seperti karakternya almarhum Ki Hadisugito. Itu karakternya karakter lucu, Mas. Misalnya dia ngelakuin Durna. Wah, orang Durna wis apik ora ono tandinge. Ki Hadisugito dia ngelakuin Bagong. Wah, wis ora ono tandinge. Itu dia ngelakuin Togog sama Mbilung. Wah, itu bisa dicontoh. Ya, almarhum Seno. Kalau dia ngelakuin Bagong, wah, orang menangan gur-guran tok isine. Itu karakternya sendiri, Mas. Jadi sifatnya sendiri dimasukkan di situ. Itu malah harus, Mas. Jadi menjadi identitas dan ciri khas. Banyak sini justru banyak orang yang bukan keturunan dalang atau nasab dalang pada belajar dalang yang akhirnya apa? Karakternya sendiri bisa kena. Jadi kecerdasan mendalang itu tergantung dari manusianya. Kalau manusianya itu cerdas, pinter, nah itu baru dalang yang bisa berekspresi dan berkreasi. Jadi tidak harus keturunan dalang. Kalau dulu Simbah-simbah memang gitu. Simbah-simbah itu anak dalang harus dapat anak dalang supaya dalang itu tidak punah. Nah, sekarang itu bukan menjadi masalah. Justru sekarang di sekolah-sekolah itu banyak diberikan pembelajaran tentang karakter penokohan wayang. Makanya di sekolah baik itu di TK, SD, PAUD, SMP apalagi SMA itu diberikan pembelajaran tentang karakter dunia pedalangan. Karena ekspresi wayang itu macam-macam dan rasanya wayang itu macam-macam yang akhirnya bisa kena sasaran pendidikan lewat budaya. Yang namanya belajar seni itu tidak harus anak muda, Mas. Sampai akhir zaman pun boleh aja. Ya boleh aja. Kenapa tidak boleh? Justru yang tua-tua itu kan ingin menularkan, ingin memberikan pembelajaran pada cucu, anak, cicit lewat dunia pedalangan. Nah itu, walaupun dia itu tidak laku, tidak
katakan tidak payu itu dalang, tapi kan dia bisa. Contohnya saya berikan contoh. Saya umpamanya Abioso itu mejang sama si buyut. Ya, buyutnya namanya Abimanyu, itu Abioso. Abimanyu itu buyutnya karena Abioso kan punya anak, punya Pandu, yang Widuro, Destoroto itu kan anak-anak Abioso. Nah, sedangkan Pandu mempunyai anak 5 dinamakan Pendowo 5. Nah, Janoko itu mempunyai Abimanyu, berarti Abimanyu itu buyutnya si Abioso. Diberikan wejangan, misalnya mau memberikan wejangan Pancasila karena dasar negara itu Pancasila, tapi terselubung di dalam bingkai wejangan Abioso. Mesti gini, kulup Abimanyu nuwun kula yang buyut ngene ya kulup yen Abimanyu kepengin tentrem lahir lan batinmu, siji manyembah marang Gusti kang welasa nut laksitaning atimu. Tekse ketuhan yang Maha Kudu ya. Loro gelem tetulung marang sapadha-padha sing mbutuhake pitulungan. Yen ana wong kepetengan wenehna obor, yen ana wong kelunyon wenehna teken, yen ana wong ngelak wenehna warih, yen ana luwe wenehna buga. Itu ya, itu kemanusiaan. Terus persatuan manunggaling cipta rasa karsa lan manunggaling keluarga memahayu ning bawana persatuan Indonesia. Ya ta kerakyatan yang dipimpin. Yen kowe bakal tumindak apa wae karo kancamu lan karo ruwahmu, ayo padha dirembug bebarengan musyawarah tumindak adil nut marang laksitane dhewe. Itu dan itu wajangan Pancasila dilibatkan lewat itu. Kan dia tidak tahu, oh iya gitu. Kan Mas Awit. Itu cuma di wayang ya. Untuk semua ditontonan yang dinamakan drama. Karena wayang itu adalah teater tradisional yang dinamakan teater boneka. Itu wayang. Kalau ketoprak itu teater hidup, teater tutur. Gitu loh Mas. Kalau Dadu Ngawuk itu teater tutur. Kalau Serandul itu teater tutur karena diperagakan dengan beksan, joget. Apa itu joget? Joget tari itu ekspresi jiwa manusia yang dilewatkan lewat gerak yang ritmis dan indah, itu tari, definisinya macam itu. Gitu loh Mas. Berarti banyak cara sebenarnya untuk mengekspresikan atau mengungkapkan nilai. Iya, nilai-nilai luhur berbudaya. Tuh. Oke, Pak. Berarti kalau selama ini sanggar ini tentunya ada apa dari pemerintah sendiri melihatnya seperti apa Pak? Ya, sanggar itu namanya lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau dibentuk individu untuk membantu pemerintah mempertahankan budaya yang adiluhung, budaya bangsa supaya budaya ini tidak tidak dijajah oleh budaya manca. Yang sekarang karakternya itu kan budaya manca itu kepengen masuk di Indonesia utamanya lewat kesenian, seni yang mana budaya yang penuh dengan etika estetika ini akhirnya terbuang. Ya budaya misalnya kalau manca kan nun sewu tidak saya memperjelek. Karena budaya masing-masing. Manca itu asal di kafe sudah biar nyanyi juga dan sedikit pakai rodo mendem. Kalau budaya Jawa tidak boleh macam itu, tidak boleh budaya Jawa pakai ada yang mendem, ada yang teler, ada sengleng, tidak boleh itu harus disingkirkan dari dunia budaya Jawa. Karena budaya Jawa penuh dengan etika estetika, penuh dengan, makanya saya katakan tontonan, tatanan, titenan, tuntunan itu di situ. Itu. Sedangkan orang pakaian pun pakai tuntunan, tidak asal-asalan. Ini ada semua, ada maknanya, ada filosofnya. Saya berbusana Jawa macam ini. Tuh. Ya, yang udah bantuan atau apa dari pemerintah? Bantuan dari pemerintah. Kalau
Kalau bantuan dari pemerintah, kayaknya kalau di tempat saya belum pernah saya minta bantuan. Tapi kalau kerjasama dengan pemerintah kabupaten, dinas kebudayaan, Kundoka Budaya itu biasa kesini datang. Pak D, saya minta ini. Saya yang bisa saya datangi. Terus fasilitasi, misalnya ada pentas, Pak D, pembinaan dalang, pementasan dalang piro Pak D, tak bantu biayanya. Nah itu namanya fasilitasi. Kalau diberikan apa belum pernah. Dan saya kalau bisa tidak minta kalau bisa. Jiwa saya macam. Kalau saya diberi saya terima. Filsafat mengatakan, bapak saya katakan, jangan suka tanganmu melumah, harus mengkurep. Nah, ojo seneng wong tangannya melumah. Karena melumah itu kan minta. Itu tidak punya pendirian. Tapi kalau mengkurep itu memberi, berarti kita berderma. Gitu loh. Kalau kita diberi alhamdulillah, kalau tidak diberi ya udah ada masalah kok. Yang penting kita mohon pada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala supaya bisa tercukupi. Itu hati nurani sana bilang macam itu. Kalau pemerintah mau membantu, dia melihat dengan wah ini apik banget tak bantu, ya kita terima Mas. Diterima. Kalau tidak dibantu apa kita harus minta-minta. Ya jangan Mas. Ya awake dhewe ya ngerti etika sithik, ya ta. Kalau pemerintah sudah membaca fenomena, sudah mendata kenyataan. Oh itu minta dibantu, minta ini. Karena apa? Biasanya bantuan itu kalau tidak benar malah tidak menjadi baik, menjadi suudon yang tidak baik. Ya kalau bisa kita harus bagaimana kita mandiri. Itu pendirian saya sejak dulu Mas. Jadi kalau saya ditanggap pemerintah, Pak D besok atau pagi besok manyang je, saya berikan dana dari pemerintah. Oke, siap. Rasa ngarani Mas, rasa ngarani. Allah sudah memberikan rezeki lewat budaya itu. Wis anu kok Mas, wis dihitung kok Mas. Allah memberikan itu sudah dihitung. Sudah diberikan kelebihan. Seperti saya sudah diberikan kelebihan. Ya kelebihan kelebihan saya bisa mengumpulkan teman-teman dalang, teman-teman anak-anak jadilan ini banyak Mas. Saya pembina jadilan Kabupaten Sleman Mas. Saya pembina kemiskinan religius Kabupaten Sleman. Saya pembina bergodo Kabupaten Sleman Mas. Saya pembina Pranoto Joros Kabupaten Sleman. Saya pembina relawan budaya. Saya pembina upacara adat. Itu. Jadi itu sudah otomatis Mas kalau harus tanggung jawab. Harus lurus, laras dan leres. Lurus artinya harus betul. Laras artinya harus seimbang. Gitu. Lurus, laras, leres harus betul sekali. Betul, Pak. Ya, untuk ke depan mungkin kan tantangan zaman, Pak. Ya. Gimana agar seni perdalangan atau seni perwayangan ini istilahnya bisa relevan dengan zaman? Ya harus mengikuti perkembangan zaman, Mas. Oh. Harus mengikuti perkembangan zaman. Di mana kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya enggak kita bakal langgeng Mas. Contoh, orang dalang itu enggak pakai mit blangkon gini Mas. Dulu enggak pakai ini, tapi pakai ikat lembaran. Ikat lembaran karena orang dulu itu rambutnya panjang, diukel digelung, terus dimit namanya dijingkeng atau jingking, dibuat ikat seperti mbah saya itu, yang itu kan ikat lembaran semua. Sekarang karena orangnya sudah potong gundul-gundul, harus pakai cekok, belangkon, ya dibuatkan belangkon macam ini. Gitu loh Mas. Sudah lain dah. Sekarang kalau orang jalan pakai belangkon gini, jalan sini sampai di jalan raya sana. Itu jalan gini didingetke Mas. Lucu kayak orang gue. Tapi dulu sini sampai di mana ya sudah gitu. Ya, sudah pakai keris sudah ada ngekei. Nah, makanya biar itu dalang, biar itu pertunjukan ketoprak, biar pertunjukan teater apa saja, ikuti perkembangan zaman. Nut zaman kelakone nek wong Jawa muni ngono kuwi. Zaman alame saiki kita main wayang ya pakai lampu yang padang. Nek perlu dimainkan lampu biar menarik perhatian. Nah, akhirnya orang kan tertarik. Wah, apik lampu lu so apik. Nah, orang kan tertarik. Terus melihat, terpikat sampai dia bubar tidak terasa. Itu berhasil pertunjukan Mas. Penonton itu tidak melihat proses wayang itu sampai di mana.
tuntunannya kurang. Yang dilihat adalah tontonannya. Pokoknya dalang itu kudu lucu, kudu saru, kudu gergeran. Nah, misi visinya tidak tersampaikan, tapi dia tidak gatekke. Yang digatekkan bukan visi yang terkandung di dalamnya, neng lucune karo gayenge joget. Hanya itu, Mas. Itu makanya sekarang tonton sekarang itu bobotnya kurang yang ya tontonan sekarang itu dari bobotnya tuntunannya kurang, tapi tontonannya yang diperbanyak. Dari 100% pertunjukan itu lucunya harus mencapai di atas 60%, Mas. Yang 10% itu sebagai duniane pedalangan, sing 30% itu sing nggo tuntunan. Jadi atau 20% itu tuntunannya. Titenane wis saiki banget, Mas. Itu tantangan yang paling abot itu, Mas. Apalagi sekarang mungkin di dunia industri, Pak. Nah, itu pertelevisian itu. Nah, itu pertontonkan lebih banyak kayak menguras emosi yang sebenarnya terbang sia-sia. Nah, ya betul penjelasan itu. Sekarang kan serba robot. Nah, itu. Ya, tapi kan orang kan bukan tidak butuhan, tidak butuh ketegangan robot semacam itu. Ya gumun robot macam. Wong kita tidak bisa nututi kok. Bisa buat kok. Kecuali orang yang punya ahli. Ya udah dengan wayang aja lah. Sekarang wayang kan pakai robot juga. Drum itu kan pakai robot juga. Ya pakai tenaga elektrik. Ya, yang kalau saya udah tidak gaduh itu. Tapi kalau dunia wayang gini kan saya gaduh banget. Maknanya apa, filosofnya apa. Ini pendidikan, makanya pemerintah sangat benar sekali. Pemerintah sangat baik sekali. Dinas pendidikan itu sangat dinas pendidikan, dinas kebudayaan sangat baik sekali untuk mengembalikan ranah ranah atau kejiwaan anak. Itu kita berikan pembelajaran seni budaya, etika estetika lewat dunia wayang. Itu sangat tepat sekali, pas sekali. Makanya basa Jawa, guru basa Jawa harus pandai dan bisa tahu apa itu wayang dan karakternya. Kalau tidak bisa, guru basa Jawa harus belajar, harus dioyak belajar, harus pinter. Itu Mas. Ya. Kalau sekarang panjenengan sendiri gimana untuk mempersiapkan keberlanjutan dari mungkin ya seni perdalangan ini agar ke depan ini ada generasi penerus? Ya kita harus mencari bibit. Siapa Pak itu? Ya cari bibit banyak sekali, Mas. Sekarang itu sanggar kita hanya belum saya buka. Itu banyak yang membawa anak SD, SMP, ya SMA itu datang untuk diberikan pembelajaran tentang dunia pedalangan, dunia pewayangan, ya. Di dunia perwayangan banyak itu mungkin ya tahun 2024 ini kita buka sanggar siang untuk anak-anak SD, SMP mau satu minggu sekali kita berikan pembelajaran tentang pedalangan. Karena apa? Karena kalau kita tidak berani tantangan itu ya kita mabut. Ya dunia pedalangan akan hancur. Makanya kita giring untuk masuk sana. Dan Kundaka Budayaan, Dinas Kebudayaan sangat tepat sekali untuk ada festival dalang cilik, dalang anak, dalang remaja, dan lain sebagainya. Itu sangat tepat sekali. Walaupun itu dari Dinas Kebudayaan tidak memberikan pendidikan lewat sekolahan, tapi sekolah diberikan sekolah berbasis budaya dan diberikan kiriman paket mayang 1 jam atau 2 jam untuk diperkenalkan. Nah, kalau saya minta dengan sangat lebar pada pemerintah, bagaimana cara memberikan pembelajaran pedalangan lewat sekolah. Itu saya sangat mengharapkan dari pemerintah. Makanya saya selalu ngomong sama kepala dinas atau yang memegang tampuk pemerintahan, memegang kebijakan tentang budaya untuk memberikan pembelajaran seni pedalangan baik itu di SD, SMP, SMA. Itu hukumnya wajib ikut. Walaupun dia tidak minat, setidaknya dia harus mengikuti. Karena membentuk karakter building untuk anak. Oke.
Mungkin itu banyak sekali Pak ya, cerita dari panjenengan sendiri. Kalau panjenengan bertanya tentang itu, mungkin dengan penjual terus bertanya, mungkin 2-3 hari tidak akan rampung. Dan saya siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Ya. Luar biasa. Jadi pertanyaan Anda saya jawab dari awal sampai ini belum dunia pertunjukan loh Mas. Okay. Panjenengan harus nanti banyak bertanya tentang dunia pertunjukan. Bagaimana menggarap cerita wayang itu agar bisa 3 kriteria. 3 kriteria. 1, wayang itu bisa menarik. Artinya kalau wayang itu sudah mulai, itu banyak penonton yang datang duduk manis dengan memperhatikan, itu menarik, memikat. Dia setelah duduk teplek gitu, tidak pergi atau beranjak dari tempat duduk sampai selesai. Itu namanya menarik. Yang ketika lah mengesankan. Dia pulang dari nonton terus ngomong, Pak mau buruan dulu wayang sindalang Pak Santo, wah rame, wah banyak banget, wah kurang ngantuk Pak Sewengi. Ini terkesan, akhirnya dia besok ngundang lagi tuh Mas. Itu taktik, teknik dan montase seni pedalangan, seni pertunjukan macam. Oh, panjenengan berarti udah ada kayak yang membentuk mindset Bapak Sanco itu beda. Wah iya ya harus itu ciri khas. Jadi nah saya punya ciri khas macam ini, itu orang iso di melu-melu sapa. Gitu loh. Ya, strategi perang. Karena sama-sama Mas, sama-sama karena dalang itu banyak sekali Mas. Apalagi sini yang sanggar pedalangan, sanggar PDSP Sleman itu kan macam-macam karakternya, beda-beda Mas. Itu band dia punya mindset masing-masing. Kekuatan masing-masing, silakan. Malu-malu, aku iso malu-malu, ora iso aja. Makku gejengkelit gitu loh. Oke, itu dia perbincangan saya dengan Bapak Ki Sancoko, seorang dalang asal Segan, dan diharapkan ini juga bisa menjadi istilahnya motivasi agar ke depan banyak wayang-wayang muda di DIY atau di Sleman terutama ini yang bisa tetap menjaga dan melestarikan budaya dalang dan pewayangan ini atau kesenian. Ya, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Lawan Bicara episode berikutnya. Ana kita ngrumaksa ing wengi teko hayu luput ing lara luput pilai kabeh jem setan tatan purun paneluan tan wani